Hai YouTubers, hingga saat ini para ahli dan beberapa ilmuwan telah menciptakan banyak barang yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk merubah dunia untuk berkembang jauh lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia. Meskipun begitu, tidak banyak dari kita yang mengetahui proses dari barang-barang tersebut. Bahkan, barang-barang itu sering kita gunakan sebagai keperluan sehari-hari. Dan berikut daftar proses pembuatan benda sehari-hari yang jarang diketahui. Proses pembuatan kelereng. Kelereng adalah benda bundar berukuran kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer, atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sendiri sangat bermacam-macam, yang umumnya berukuran 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia dengan warnanya yang sangat estetik. Kelereng sendiri menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan ketika kita menjalani masa kanak-kanak. Bola-bola kecil satu ini selalu menjadi daya tarik tersendiri untuk kita mainkan atau mengoleksinya. Menurut penemuan para arkeolog, kelereng telah dikenal oleh manusia jauh sebelum era tahun Masehi dimulai. Di kota Kreta, yang sekarang Yunani, para peneliti sejarah menemukan kelereng yang diduga telah berumur lebih dari 1700 tahun sebelum Masehi. Kelereng atau dalam bahasa Belandanya disebut knickers. Pada awalnya terbuat dari bahan tanah liat, batu, dan juga kemudian berbahan keramik. Saat itu proses pembuatannya pun masih secara manual menggunakan keahlian tangan. Kemudian dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan inovasi yang merevolusi proses industri, kelereng akhirnya bisa dicetak dengan menggunakan mesin-mesin canggih yang otomatis. Proses modernnya dimulai dari Jerman sekitar tahun 1864 dengan memakai bahan baku kaca. Pada era tersebut, kelereng dianggap hampir setara nilainya dengan mutiara karena bentuknya cantik dan terkesan mewah. Sekitar tahun 1902, seorang pria bernama Martin Christensen berhasil membuat konstruksi mesin untuk dapat memproduksi kelereng dengan lebih cepat. Dalam kurun waktu 1920-an hingga 1930-an, industri pembuatan kelereng di wilayah Eropa semakin pesat seiring meningkatnya jumlah permintaan. Saat ini, akhirnya para teknisi mesin di pabrik-pabrik pembuatan kelereng semakin dapat menyempurnakan kinerja mesin-mesin produksinya agar lebih bisa efisien, berkapasitas besar, dan juga semakin bekerja otomatis. Menurut laporan, bahan-bahan yang diperlukan untuk memproduksi kelereng terdiri dari pasir, silika, soda kapur, dan bahan lain sebagai pigmen warna dan dekorasi di dalamnya. Soda kapur yang merupakan campuran dari kalsium hidroksida dengan natrium dan kalium hidroksida pun dipakai untuk menyerap karbon dioksida pada proses peleburannya. Selain bahan tersebut, kelereng juga ada yang dibuat dari bahan kulit atau memakai scrap glass. Proses pembuatan kelereng terdiri dari 4 tahapan, yaitu pelelehan atau peleburan bahan, proses injeksi, pemotongan atau pembentukan, dan tahap penyortiran. Pada tahap pelelehan, bahan-bahan akan dimasukkan ke dalam tangki yang kemudian dipanaskan sehingga suhu mencapai 1200 derajat Celcius. Dikatakan jika proses ini berlangsung sekitar 28 jam dan dilanjutkan pada tahap kedua yaitu injeksi. Campuran bahan yang telah melebur seperti lava kemudian dialirkan pada tangki lain untuk disuntikkan dengan bahan pigmen lain sehingga adonan kelereng menjadi warna-warni. Kemudian tahap ketiga yaitu pemotongan dan pembentukan pada adonan kelereng. Dikatakan jika cairan kental kelereng yang berupa gumpalan kaca dialirkan pada sebuah metal berjalan dan dipotong-potong secara otomatis pada ukuran tertentu. Selanjutnya, kubus-kubus kaca tersebut dialirkan pada mesin pembentuk bola, sehingga produk akhir yang keluar adalah bola-bola kelereng yang telah jadi. Untuk menjaga kualitasnya, maka diperlukan juga kegiatan penyortiran terhadap kelereng-kelereng yang bentuknya tidak sempurna. Proses pembuatan gula tebu. Gula tebu merupakan hasil olahan pangan berupa gula yang berasal dari tanaman tebu atau Saccharum officinarum. Saat ini gula tebu banyak digunakan dalam berbagai kebutuhan, terutama bahan pangan sebagai pemanis. Hasil olahan gula tebu ini berbagai macam seperti gula kristal, gula cair, pasta gula, serta tepung gula. Salah satu pengaplikasian hasil olahan gula yang saat ini banyak digunakan yaitu tepung gula. Tepung gula dibuat dengan tujuan agar gula lebih mudah larut dan praktis saat diaplikasikan, serta tepung gula lebih awet dibandingkan bentuk olahan gula lainnya karena dibuat dalam tekstur tepung yang memiliki kadar air rendah.
Dikatakan jika pabrik gula akan menghasilkan produk gula yang sangat berguna dalam kehidupan manusia untuk pemanis yang hampir digunakan pada semua jenis minuman atau bahan pemanis kue dan makanan. Menurut penelitian, kebutuhan konsumsi gula orang Indonesia rata-rata 12 kg sampai dengan 15 kg per orang. Begitu pentingnya kebutuhan akan gula, perlu pula bagi kita untuk mengetahui proses pembuatan gula, terutama gula tebu atau sugar cane, dan potensi resiko yang ada untuk kepentingan asuransi. Dalam proses pembuatan gula tebu, bahan mentah yang digunakan adalah tanaman tebu sebagai bahan utama untuk proses gula tebu itu sendiri. Pada umumnya, pemprosesan gula tebu dalam pabrik gula dibagi menjadi beberapa tahapan. Antara lain adalah melalui proses pemerahan atau penggilingan yang disebut milling, pemurnian atau refining, penguapan atau evaporation, kristalisasi, pemisahan dan penyelesaian atau sugar handling. Salah satu prosesnya pembuatan gula tebu adalah pencucian dan pemotongan batang tebu yang akan dimasukkan ke dalam konveyor yang bergerak untuk proses pembersihan menggunakan air panas yang disemprotkan kepadanya. Kemudian batang tebu dipotong atau dicacah untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil dan memudahkan mengekstrak jus dari potongan batang tebu. Selanjutnya adalah pemerasan jus gula. Ekstraksi jus tebu atau nira menggunakan sugar cane processing plant melalui dua cara, yaitu difusi atau penggilingan. Dengan difusi, potongan batang dihancurkan dengan air panas atau lime juice. Cara yang umum dengan penggilingan yakni potongan tebu digiling dengan roller berat, sehingga proses perahan ini menghasilkan jus atau nira dan ampas. Jus atau nira ini yang akan menjadi gula, sedangkan ampas dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar boiler. Potensi kebakaran dapat terjadi dalam tahapan ini karena tebu mentah dan ampasnya bersifat mudah terbakar, terutama serat ampas yang tersisa di dasar plant pencacah. Proses selanjutnya adalah pemurnian dan pengendapan jus gula yang bertujuan untuk memisahkan antara zat bukan gula dan zat yang mengandung gula. Hasil proses pemurnian jus gula ini adalah gula mentah atau raw sugar dan molasses. Proses pemurnian ini dapat dilakukan secara fisis melalui penyaringan atau secara kimiawi melalui pemanasan dan pemberian bahan pengendap. Proses kimiawi pada tahap ini sendiri dari 3 metode pemurnian gula tebu, yakni defekasi, sulfitasi, dan karbonatasi. Proses ini lebih fokus kepada metode sulfitasi dalam pemurnian jus mentah karena metode ini umum dipakai di Indonesia. Pada proses sulfitasi, jus mentah terlebih dahulu dipanaskan melalui heat exchanger sehingga suhunya naik menjadi 700 Celcius. Setelah itu, jus mentah tersebut akan diendapkan dengan menambahkan susu kapur dan karbon dioksida. Jus tersebut akan disalurkan ke dekanter, dipanaskan dan dicampur dengan kapur. Jus melewati filter karbon menghasilkan zat semacam lumpur yang disebut jus kotor. Jus kotor ini dipompa melalui pemanas dan selanjutnya ke mesin pengendap. Di saat itu jus kotor tersebut akan diendapkan ke dasar dan jus murni dialirkan ke pemanas lainnya dan direaksikan lagi dengan karbon dioksida. Pada proses pengendapan ini dihasilkan jus jernih atau clarified juice dan jus kotor atau matte juice. Jus jernih akan dialirkan ke proses selanjutnya atau penguapan, sedangkan jus kotor diolah dengan rotary vacuum filter menghasilkan nira tapis dan blotong. Proses pembuatan microchip. Salah satu benda yang sering kita ketahui namun jarang mengetahui proses pembuatannya adalah microchip. Microchip sendiri adalah semikonduktor kecil yang digunakan untuk menyampaikan informasi melalui sifat tertentu listrik. Microchip ini berada di jantung alat elektronik yang banyak dikenal saat ini, termasuk komputer, ponsel, dan bahkan oven microwave. Microchip sendiri pertama kali ditemukan oleh Robert Noyce dan Jack Kilby pada tahun 1958. Microchip pertama terdiri dari transistor, 3 resistor, dan 1 kapasitor. Microchip hari ini umumnya menyimpan lebih dari 125 juta transistor dalam sebuah ruang yang lebih kecil dari 1 keping uang Amerika Serikat. Pengembangan microchip kecil telah menyebabkan banyak manfaat lain. Saat ini penggunaan microchip tidak hanya dimasukkan ke dalam alat elektronik, namun juga ke dalam organisme biologis. Dikatakan jika ada beberapa langkah untuk membuat sebuah microchip. Salah satunya adalah dibuat dalam susunan atau lapisan yang terdiri dari silikon murni 99,9%. Menurut beberapa laporan, silikon murni ini terbuat dari pasir pantai biasa.
Selain itu, chip juga dibuat dalam lingkungan yang sangat bersih udaranya, 1000 kali lebih murni daripada rumah sakit. Selanjutnya, microchip juga dibuat dengan lapisan-lapisan silikon yang diproduksi oleh perusahaan spesialis dan dikirim ke produsen chip untuk diproses. Dikatakan jika susunan silikon untuk bahan pembuatan microchip ini terdiri dari 4 lapisan. Sebuah mask atau topeng yang dibuat selama tahap desain mendefinisikan pola sirkuit yang ditempatkan di atas wafer di bawah sinar UV. Pola berulang kali diproyeksikan pada wafer. Lampu hanya dapat mencapai wafer melalui bukaan. Dikatakan jika lampu UV akan bereaksi dengan fotoresis untuk menciptakan pola sirkuit. Impurities kemudian ditanamkan ke area wafer untuk mengubah sifat listrik bagian tertentu yang disebut doping. Kemudian kontak listrik dibentuk dengan masking atau etching wafer untuk menyediakan link antara lapisan yang berbeda. Beberapa lapisan logam diterapkan untuk membentuk sambungan listrik antara lapisan chip itu. Chip akhir ditempatkan di sebuah casing pelindung yang berisi kawat untuk menghubungkannya dengan papan sirkuit komputer. Sejarah dan proses pembuatan permen karet. Permen karet adalah permen kunyah yang memiliki ciri khas yaitu dapat dibuat untuk mengembangkan gelembung. Dikatakan jika warnanya beraneka ragam dan memiliki rasa yang berbeda-beda. Biasanya permen karet bersifat lengket dan pada saat gelembung berkembang hingga batas tertentu, maka gelembung akan pecah. Hal ini terjadi karena permen karet lebih kental daripada permen kunyah manapun yang ada di dunia. Selain membuang rasa bosan, dikabarkan bahwa permen karet mampu meningkatkan konsentrasi. Bahkan menurut hasil penyelidikan, mengunyah permen karet itu mengurangi ketegangan. Dikatakan jika tradisi mengunyah permen karet telah ada sejak lama dan istilah mastik atau mengunyah diduga berasal dari tradisi masyarakat kuno Yunani. Dikatakan jika tradisi mengunyah permen karet telah ada sejak lama dan istilah mastik atau mengunyah diduga berasal dari tradisi masyarakat Yunani kuno. Menurut sejarah, orang Yunani kuno biasa mengunyah-ngunyah mastiche, yaitu permen karet dari getah pohon mastik. Pistacia atlantica untuk membersihkan gigi dan menyegarkan nafas mereka. Lain halnya dengan penduduk asli semenanjung Yucatan antara Meksiko dan Karibia, yang selama berabad-abad mengunyah getah pohon sapodilla atau Acras sapota yang tumbuh subur di hutan hujan di wilayah tersebut. Sepanjang musim hujan, para pekerja menyadap getah sapodilla dengan menorehkan garis V pada batangnya. Selanjutnya getah putih seperti susu itu direbus sampai kental dan lengket, kemudian diperas sisa airnya. Hasilnya adalah cikel bahan utama permen karet chewing gum, yang biasanya berbentuk bongkahan seberat 9 hingga 14 kg yang siap dipasarkan. Barulah pada tahun 1906, permen karet yang dapat menggelembung sebesar balon atau bubble gum pertama kali diproduksi dengan nama Blibber Blubber. Umumnya permen karet mengandung bahan dasar gula, sirup jagung, pelembut, dan perasa. Bahan dasarnya adalah yang kenyal dan tidak larut saat dikunyah itu, yang bisa berasal dari berbagai jenis lilin, resin atau getah yang lengket, atau lateks atau getah yang tidak lengket. Dibandingkan chewing gum, getah dasar dalam bubble gum lebih keras, lebih elastis dan lentur hingga bisa digelembungkan. Gula dalam permen karet selain sebagai pemanis juga punya tujuan khusus, yaitu mencegah saling lekat antara tiap potong saat pembungkusan. Sedangkan sirup jagung selain memaniskan juga menjadikan segar dan kenyal. Pelembut seperti produk minyak sayur menghasilkan campuran yang lebih homogen serta mempertahankan kelembutan. Pada pertengahan 1960-an mulai diproduksi chewing gum tanpa gula. Jenis ini biasanya menggunakan pemanis alami dan buatan seperti sorbitol, manitol, aspartame, atau sakarin. Proses pembuatan bola basket. Basket adalah olahraga bola berkelompok yang terdiri dari 2 tim yang beranggotakan masing-masing 5 orang yang saling bertanding mencetak poin dengan memasukkan bola ke dalam keranjang. Bola basket sangat cocok untuk ditonton karena bisa dilakukan di ruang terbuka dan di ruang tertutup, dan hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil. Selain itu, olahraga ini juga cukup mudah dipelajari karena bentuk bolanya yang besar, sehingga tidak menyulitkan pemain ketika memantulkan atau melempar bola tersebut. Basket sendiri merupakan salah satu cabang olahraga yang paling digemari oleh penduduk Amerika Serikat dan penduduk di seluruh dunia, antara lain di Eropa Selatan, Amerika Selatan, Lituania, Cina, dan juga di Indonesia. Meskipun banyak digemari, namun sedikit orang yang mengetahui proses pembuatan bola pada cabang olahraga satu ini. Dalam struktur bola basket lama dan bola basket modern memiliki perbedaan struktur lapisannya.
Dikatakan jika bola basket modern lebih mengutamakan bentuk yang lingkar, sedangkan bola basket modern mengutamakan akselerasi pantulan, bentuk dan pantulan bola. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu Dr. James Naismith mengeluarkan peraturan permainan bola basket, yaitu pemain hanya melempar dan memasukkan bola ke dalam keranjang tanpa memantulkan bola ke tanah. Selain itu, bentuk lapisan bola basket modern atau bola basket sekarang ini juga telah memiliki lapisan yang lebih tebal dan kuat. Bagian-bagian lapisan bola basket modern sendiri terdiri dari 4 lapisan, yaitu bladder, winding, karkas, dan cover. Bladder di sini adalah bagian dalam dari bola yang mempertahankan tekanan udara untuk inflasi yang tepat dan retensi udara. Kemudian winding yaitu gulungan benang pada seluruh permukaan bladder yang menambahkan daya tahan dan integritas struktural untuk bola, seringkali terbuat dari nilon. Selanjutnya ada karkas yang menyediakan struktur, bentuk, dan perlindungan dalam komponen bagian dalam dari bola. Kemudian ada cover yang menyediakan pegangan untuk pemain, seperti penutup yang dapat dibuat dari karet atau bahan komposit. Dari bentuk lapisan tersebut, bola basket modern dapat memudahkan pemain dalam memantulkan bola ke tanah dan melempar bola ke ring basket maupun pemain lain. Pada proses produksinya sendiri, bola basket memiliki tahap-tahapan yang sangat penting untuk menunjang keakuratan dan kesempurnaan bentuk bola basket yang diinginkan. Salah satu tahapan dalam pembuatan bola basket adalah pembentukan bladder bola. Pada tahap ini, pemilihan jenis karet yang akan dipakai sangat mempengaruhi kualitas tekanan udara pada bola. Setiap pabrik biasanya lebih memilih karet buatan daripada karet alami karena sifat homogenitasnya yang sangat baik. Untuk membuat bladder dengan kualitas baik, biasanya karet buatan diproduksi dengan cara pencampuran karet yang terbuat dari 80% karet butir dan 20% karet alam. Tahap selanjutnya adalah penggulungan bladder atau winding proses. Pada tahap ini, bladder akan diletakkan dalam winding yarn-on bladder machine untuk digulung atau dilapisi dengan benang. Winding proses atau proses penggulungan dalam pengerjaannya biasanya menggunakan 2100 meter benang. Dalam proses pelapisan bladder, ada beberapa jenis bahan pelapis, yaitu dengan benang nilon, dengan kain katun, dan dengan benang lainnya seperti polyester. Selanjutnya adalah tahap pembentukan karkas atau bingkai bola yang dilakukan dengan memasukkan angin ke dalam bola, kemudian ditempatkan dalam cetakan berupa lembaran yang telah disusun dalam mesin dan dipanaskan pada 40 derajat Celcius. Selama langkah final heat molding step ini, bagian-bagian dari strip karet dipaksa ke atas antara kesenjangan antara panel penutup untuk membentuk saluran karet. Kemudian ada tahap pemotongan panel untuk cover atau kulit bola yang biasanya terbuat dari kulit buatan dan karet yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Pemberian cover pada bola bertujuan untuk melindungi bagian dalam karkas pada bola agar tidak mudah mengalami gaya gesek dari luar. Selanjutnya ada tahap penempelan panel yang menyusun lembaran-lembaran panel di dalam mesin yang akan memanaskan pada suhu di bawah 160 derajat Celcius selama 7 menit. Selama proses tersebut, panel-panel akan membentuk ikatan yang kuat antar setiap panel. Selanjutnya ada tahap pemeriksaan akhir dalam proses pembuatan bola basket. Pada setiap proses produksi bola, pasti akan dilakukan beberapa pengujian sebelum dijual ke pasaran. Hal itu untuk menguji tingkatan kualitas bola apakah sesuai standar internasional olahraga atau tidak.